Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Pandu Perdana, NIM 2338043, Prodi Teknik Mesin Non-Pendidikan. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Saya memilih untuk membuat video berdurasi minimal 20 menit untuk minimal 20 menit yang berisi materi pembelajaran dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Baik, masuk ke materi yang pertama. Baik, masuk ke materi yang pertama dengan judul Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dalam konteks pendidikan nasional yang berperan strategis dalam pembentukan karakter, demokratis, berkeadaban, kompetitif, disiplin, serta ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. PKN memiliki urgensi dalam membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bagi bangsa, moral bangsa bagi pelajar. Konsep PKN meliputi pemahaman teoritis dan praktis yang berkaitan dengan bersikap toleran, menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, PKN juga memiliki urgensi dalam meningkatkan kecerdasan dalam kewarganegaraan secara sosial, emosional, dan spiritual, serta membentuk civic intelligence dan menciptakan masyarakat yang memiliki wawasan, kreativitas, dan kemandirian. Oleh karena itu, PKN sangat diperlukan dalam menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi bangsa. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan merupakan satu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa transisi baik dari segi tujuan, materi substansi, orientasi, metode pembelajaran hingga pada sistem evaluasinya. Dinamika dan tantangan PKN sangat erat dalam perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran dan fungsi warga negara berbeda-beda sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan yang dihadapi PKN antara lain adalah kritis teladan baik dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam proses membangun kepribadian masyarakat Indonesia dan terdapat tiga komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skills, dan sikap kewarganegaraan atau civic disposition. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan membahas pentingnya pendidikan PKN dalam mendekatkan individu pada nilai, peran, dan tanggung jawab serta dalam menciptakan generasi penerus yang mampu Beberapa poin penting yang terkait dengan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan meliputi satu, pendidikan PKN sebagai pembuka watak masyarakat. PKN sangat penting untuk mendekatkan individu pada nilai peran dan tanggung jawab serta dalam menciptakan generasi penerus yang mampu. Kedua, dampak konstitusi dan pandangan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan eksistensi negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. PKN menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, pentingnya analisis masa lampau. Memahami indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang mungkin akan terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk memprediksi kondisi Indonesia di masa depan. Dalam konteks masa depan, esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan menjadi penting untuk mengembangkan generasi penerus yang mampu memastikan kebangsaan dan cita tanah air bagi masyarakat Indonesia. Contoh-contoh praktik kewarganegaraannya mencakup berbagai perilaku dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab kewarganegaraan. Beberapa contoh praktik kewarganegaraan meliputi persatuan kesatuan, toleransi, gotong royong, dan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Misalnya kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, menghormati keragaman suku bangsa dan agama, serta berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial di sekitar. Praktik kewarganegaraan juga dapat dilakukan melalui pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam merumuskan solusi atas permasalahan sosial dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Materi yang kedua berjudul Identitas Nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok. Sedangkan nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan.
berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Alasan mengapa diperlukannya identitas nasional bagi bangsa Indonesia, karena identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia sangat penting karena telah memiliki beberapa unsur seperti bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar dan falsafah negara Pancasila, hukum atau konstitusi negara berupa Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara-negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan sistem Indonesia. Identitas nasional tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada, kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional Indonesia. Secara historis khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh ini hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan, seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia, meliputi bendera Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Selanjutnya materi ketiga, dengan judul Integrasi Nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah National Integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi, dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasar pendapat ini, integrasi meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Alasan alasan diperlukannya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia karena integrasi nasional di Indonesia sangat penting karena negara ini masih berkembang dan mencari jati dirinya. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada di kelompok demi terciptanya keharmonisan serta kesatuan. Beberapa alasan mengapa diperlukan integrasi nasional di Indonesia meliputi: satu, menjaga kesatuan persatuan kedaulatan negara; dua, mencapai tujuan yang dicita-citakan;
3. Mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 5. Membangun bangsa. 6. Mengarah pada terciptanya masyarakat yang harmonis. Untuk mencapai integrasi nasional diperlukan langkah-langkah seperti mempromosikan persatuan dan kohesi nasional, mendorong interaksi dan koordinasi antar masyarakat, serta menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Secara sumber historis, integrasi nasional sudah ada sejak bangsa ini merdeka, yaitu tahun 1945. Menurut Suroyo, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit. 2. Model integrasi kolonial. 3. Model integrasi nasional Indonesia. Dalam mengembangkan integrasi nasional ada 5 pendekatan atau cara yang dapat diambil. Namun kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Secara sosiologis, integrasi nasional di Indonesia meliputi 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kedaulatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Tantangan integrasi nasional. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berada dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Lanjut ke materi yang keempat dengan judul Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi negara adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi keseluruhan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi dapat diartikan dalam arti sempit, yaitu dituangkan dalam suatu dokumen seperti Undang-Undang Dasar, atau dalam arti luas yakni kesepakatan dasar dalam pembentukan organisasi yang mungkin dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus lainnya seiring perkembangan zaman. Konstitusi memiliki konsep dan urgensi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yaitu landasan berdasarkan konstitusi, baik dalam arti luas maupun sempit, yang menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Tanpa konstitusi, suatu negara mungkin tidak akan terbentuk, karena konstitusi dan negara seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, konstitusi menjadi sangat penting sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan dan untuk melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menetapkan aturan main yang mengatur kekuasaan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara. Konstitusi juga melindungi hak asasi manusia, memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, konstitusi juga menjadi landasan bagi sistem hukum, pemerintah, dan kebijakan publik, sehingga memberikan kepastian hukum dan stabilitas bagi suatu negara. Melalui konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan pembagian kekuasaan serta lembaga negara dapat dijamin yang merupakan pondasi penting bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, dan stabil. Konstitusi Indonesia yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Dasar atau UUD memiliki sumber historis yang berasal dari perjuangan dan pemikiran pendiri bangsa Indonesia. Beberapa sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dan dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia meliputi 1. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia. Perjuangan ini terjadi di dunia barat atau Eropa pada abad ke-17, di mana John Locke, seorang filsuf Inggris, merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. 2. Keselarasan kewajiban dan hak. Akhir-akhir ini, keselarasan kewajiban dan hak didasari oleh dinamika yang terjadi akibat proses dan perubahan Undang-Undang Dasar. Tuntutan reformasi ini disampaikan oleh berbagai bangsa
komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. 3. Pemikiran pendiri bangsa Indonesia. Tuntutan reformasi yang dihasilkan oleh pemikiran bangsa Indonesia seperti mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menegakkan supremasi hukum. Penghormatan hak asasi manusia atau HAM dalam perkembangannya dan tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Yang keempat, perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan ini dilakukan oleh MPR pada sidang tahunan MPR 2000, pada tahun 2000, pada MPR 2000, pada sidang tahunan MPR 2001 dan pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan ini mencakup sebagai perubahan dalam konstitusi seperti mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan dalam perkembangannya tuntutan perubahan Undang-Undang NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Dari ketiga sumber tersebut, kita dapat melihat bahwa konstitusi di Indonesia memiliki latar belakang yang kaya akan perjuangan, pemikiran, dan reformasi yang bertujuan untuk menjaga dan memperluas hak asasi manusia, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa-bangsa di Indonesia. Tuntutan konstitusi di Indonesia meliputi perubahan konstitusi, konflik antar kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia, serta korupsi. Konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkan pada tahun 1945 sebagai respon terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Perubahan konstitusi menimbulkan tantangan seperti perdebatan tentang substansi perubahan dan bagaimana perubahan tersebut dilakukan. Selain itu, konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia serta korupsi juga menjadi tantangan besar bagi konstitusi di Indonesia. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia juga mencakup tuntutan reformasi seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, mengamandemen RI, menghapus doktrin dui fungsi ABRI, dan lain-lain. Dengan demikian, tantangan konstitusi di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang memerlukan pemahaman mendalam dan upaya untuk memastikan tegaknya konstitusi serta penegakan hukum dan supremasi konstitusi secara konsisten. Selanjutnya, materi yang kelima dengan judul Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara merupakan topik yang sangat penting dalam konteks hukum dan tatanan nasional. Harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara dianggap penting untuk menciptakan kestabilan, keberlangsungan, dan kemakmuran negara. Menurut sebuah artikel, untuk tercapainya hak dan kewajiban negara dan warga negara, keduanya harus seimbang dalam pemenuhan hak asasi hak masing-masing agar segala hak dan kewajiban dapat terpenuhi. Selain itu, esensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara juga dapat menciptakan kepercayaan dan rasa saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dalam konteks Indonesia, konsep kewajiban dan hak negara dan warga negara juga bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi yang baik terkait konsep ini diharapkan dapat mendukung terciptanya hubungan yang seimbang antara negara dan warga negara. Alasan perlunya harmonisasi antara hak dan kewajiban warga negara meliputi beberapa aspek penting, seperti 1. Keseimbangan kerukunan dan kehidupan, 2. Mencegah konflik, 3. Mempertahankan kepentingan rakyat, 4. Membangun persaudaraan, 5. Menciptakan kerahasiaan. Misalnya, warga negara berkewajiban untuk membayarkan pajak kepada negara, dan pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Dalam hal ini, harmonisasi hak dan kewajiban sangat diperlukan untuk menjaga hubungan antara penguasa dan rakyatnya, serta untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber historis tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Konsep kewajiban dan hak warga negara serta bentuk keterikatan kita terhadap warga negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik atau resiprokalitas. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara merupakan suatu keselarasan, keseimbangan, dan keserasian yang saling memenuhi. Tantangan harmoni antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia terletak pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat,
Hak dan kewajiban warga negara menjadi penting untuk menjaga kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan masyarakat. Beberapa konsep dan urgensi di Indonesia meliputi satu hak, yaitu hak adalah kuasa untuk menerima, untuk melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Selanjutnya masuk ke materi yang keenam, demokrasi Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri atas dua kata, yaitu demos dan kratein. Kata demos memiliki arti rakyat dan kratos memiliki makna pemerintahan. Jika kita hubungkan, maka dapat dipahami bahwa secara etimologi atau bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Dan dalam hal lainnya, Sanusi pada tahun 2006 mencoba untuk mendefinisikan 10 pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yaitu yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila di Indonesia dianggap penting karena nilainya yang mencakup kebersamaan, keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Hal ini memastikan bahwa demokrasi di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, seperti berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila juga disebut sebagai demokrasi konstitusional karena Pancasila digunakan sebagai mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, menekankan pentingnya aturan pemerintahan serta nilainya yang moral. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia, dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara prinsip, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai bangsa Indonesia, berbeda dengan demokrasi Barat yang lebih bersifat kuantitatif, sementara demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kualitatif melalui musyawarah mufakat. Terdapat tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Istilah demokrasi yang dirumuskan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat. Sesungguhnya merupakan paham yang bersumber dari sila keempat dasar negara Indonesia. Meskipun paham tersebut bersumber dari sila keempat Pancasila, namun telah nampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti sejarah yang kita ketahui bersama bahwasannya nilai-nilai yang terkandung dalam negara Indonesia yaitu Pancasila merupakan jati diri yang menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan diraih. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Pemilihan bersama tanah desa ini hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan lain sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat atau kata sepakat. Dua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Salah satu sumber yang dijadikan pilar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, bukanlah demokrasi yang sekuler. Salah satu sumber nilai ketuhanan yang terbesar dalam nilai-nilai Islam karena tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh tokoh Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar-akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti.
semua selain Tuhan bersifat fata morgana belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Dengan demikian dapat dipahami bahwa membuat peraturan hidup dengan secara mutlak memberikan kekuasaan penuh kepada para penguasa dalam hal ini pemerintahan merupakan suatu ketidakadilan dan bertentangan nilai agama, terutama Islam. Hal ini juga sesuai dengan dikemukakan oleh Majid, sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak ada sesuatu yang lain, mengkehendaki tatanan sosial terbuka, adil dan demokratis. Ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Yang pertama sisi represi imperialisme, mekapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi dari imperialisme dan kapitalisme yang jarang bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra, penuman sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemudian berbagai gerakan sosial seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan lain-lain, yang berujung pada pendirian partai-partai politik sejak 1920-an dan kehadiran Dewan Rakyat atau Volkskrant sejak 1918. Tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila di Indonesia mencakup beberapa aspek, salah satunya adalah penggunaan identitas agama sebagai senjata tarung utama yang dapat mengakibatkan kekuasaan faktor identitas agama dan memecah belah persatuan bangsa. Selain itu, infiltrasi ideologis, instrumentasi doktrin keagamaan untuk kepentingan politik, dan penurunan dukungan terhadap Pancasila di kalangan publik juga menjadi tantangan terhadap demokrasi Pancasila. Dinamika ini merupakan peluang dan sekaligus tatanan bagi Indonesia dalam membangun demokrasi yang matang. Upaya untuk mengatasi tantangan ini termasuk mereduksi politik identitas, menguatkan peradaban politik yang berdasarkan kemanusiaan, dan mencegah sila pertama Pancasila digunakan sebagai senjata tarung utama. Masuk ke materi yang ketujuh dengan judul penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting untuk menjamin terciptanya masyarakat yang adil dan merata. Urgensi penegakan hukum dan keadilan ditekankan dalam berbagai konteks, termasuk perlindungan kesehatan, situasi darurat, dan ratifikasi perjanjian internasional. Penegakan hukum yang adil sangat penting untuk menegakkan hak asasi manusia, mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, dan menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, diskusi tentang urgensi, bentuk hukum, penegakan, serta subjek kebijakan negara telah diadakan untuk menekankan pentingnya menciptakan negara yang kuat dan demokratis yang mendukung hak asasi manusia. Selain itu, urgensi penegakan hukum juga ditekankan dalam perlindungan kesehatan bagi pasien dan penyedia layanan medis, di mana ketentuan hukum secara langsung mengatur masalah kesehatan dan penerapan hukum pidana dan perdata. Selain itu, pentingnya memahami hukum konstitusi darurat juga ditekankan, terutama dalam situasi seperti perang, bencana, dan konflik sosial, untuk menjamin stabilitas dan kesejahteraan negara. Urgensi penegakan hukum yang adil juga terlihat dalam pratinjau konstitusi hukum tentang ratifikasi perjanjian internasional. Hal ini menekankan pentingnya menegakkan hukum dan perjanjian internasional untuk menjamin hak dan kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional. Secara keseluruhan, konsep dan urgensi penegakan hukum yang adil sangat mendasar untuk menjaga masyarakat yang adil dan merata, menegakkan hak asasi manusia dan menjamin kesejahteraan individu serta stabilitas negara. Diskusi dan penegakan pada berbagai aspek penegakan hukum ini menegaskan pentingnya keadilan dan sistem kebijakan hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting karena tujuannya untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya keterlibatan, keadilan, penegakan hukum dilakukan agar masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan juga dapat membentuk keadilan sosial, membangun kultur hukum yang kuat, menjaga ketertiban, keadilan, dan perkembangan sosial, serta menjaga kedaulatan negara. Penegakan hukum yang tidak berkeadilan dapat merugikan orang-orang yang tidak punya kuasa, tetapi menguntungkan bagi orang yang punya kuasa.
Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat dan mencegah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sumber historis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia meliputi berbagai aspek seperti lembaga penegakan hukum dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa sumber historis, sosiologis, dan politis yang relevan termasuk lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan peradilan umum. Selain itu, penting juga untuk memahami urgensi penegakan hukum dan berkeadilan yang melibatkan perlunya melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan keadilan sosial. Hal ini merupakan bagian penting dalam memahami landasan historis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sumber sumber sosiologis untuk penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat ditemukan dalam kondisi sosial budaya, mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, globalisasi, modernisasi, pluralisme, konflik sosial, serta keragaman dan kesamaan masyarakat Indonesia dalam kesatuan nasional. Selain itu, sumber sosiologis juga mencakup fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia, seperti kondisi sosial, kultural, dan teritorial yang dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, pemahaman tentang sumber sosiologis ini dapat memberikan wawasan, inspirasi, motivasi, dan tantangan dalam upaya menjaga penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sedangkan sumber politik berasal dari sistem politik Indonesia yang berkeadilan dalam penegakan hukum yang didasarkan pada UUD 1945 yang mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan di Indonesia digambarkan sebagai presidensial dengan karakteristik parlementer. Ada perbedaan antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya, di antaranya adanya MPR yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia. MK juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya DPD, dan sistem multipartai berbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 4% untuk dapat menempatkan anggotanya di DPR. Tantangan dalam menegakkan hukum di Indonesia meliputi beberapa faktor. Beberapa faktor menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain lemahnya aparat penegakan hukum yang tidak profesional, defisit etika moral, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta keterbatasan sarana hukum, perubahan sosial dan budaya, dan perubahan teknologi. Selain itu, terdapat juga tantangan internal seperti korupsi, mafia peradilan, dan kurangnya kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum, serta tantangan eksternal seperti keterbatasan sarana hukum, perubahan sosial dan budaya, dan perubahan teknologi. Selain itu, minimnya data dan dokumentasi, kualitas SDM dan kualitas wartawan juga berpengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia. Upaya untuk mengatasi tantangan ini memerlukan perbaikan melalui peningkatan sarana hukum, peningkatan kapasitas, kompetensi, integritas dan komitmen dalam penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Materi yang ke-8 dengan judul Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Konsep ketahanan nasional dan bela negara merupakan aspek penting dalam memastikan kelangsungan hidup suatu bangsa. Ketahanan nasional merujuk pada kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar, yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sementara itu, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada negara yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional memiliki beberapa dimensi termasuk ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Konsep ini juga diartikan sebagai konsepsi, kondisi, dan strategi atau pendekatan dalam memastikan kelangsungan hidup bangsa. Sementara itu, bela negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, baik fisik maupun non-fisik, seperti meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Dalam konteks Indonesia, konsep ketahanan nasional dan bela negara telah diatur dalam undang-undang dan menjadi bagian integral dari upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi konsep ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan nasional dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Ketahanan nasional dan bela negara penting untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup suatu negara. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek seperti pertahanan, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain.
Hal ini diperlukan untuk menghadapi ancaman dari dalam maupun luar yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan keberlangsungan negara. Bela negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan nasional melibatkan sikap dan perilaku warga negara dan keutuhan NKRI. Dengan demikian, ketahanan nasional dan bela negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya kewenangan pemerintah atau lembaga pertahanan. Oleh karena itu, upaya memperkuat ketahanan nasional dan semangat bela negara sangat penting untuk menjaga keberlangsungan suatu negara. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan konsep yang memiliki berbagai sumber sosiologis, politik, dan historis. Berikut adalah beberapa sumber tersebut. Yang pertama, sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Kedua, sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, sumber politik. Ketahanan nasional mencerminkan keterpaduan antara segala aspek masyarakat dan merupakan kajian ilmiah yang relevan. Yang keempat, GBHN 1998. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh dan merupakan kajian ilmiah yang relevan. Kelima, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia. Lemhanas RI membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia, seperti Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Yang keenam, Ikhtisar Ketahanan Nasional. Ikhtisar ini merupakan contoh materi yang membahas konsep ketahanan nasional dan bela negara. Dalam berbagai sumber tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketahanan nasional dan bela negara merupakan konsep yang kompleks dan berasal dari berbagai aspek masyarakat seperti politik, sosiologis, dan histori. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan dua konsep penting dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, memperkuat daya dukung kehidupannya, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Sedangkan bela negara adalah perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan yang mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Tantangan dalam membangun ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia mencakup kompleksitas ancaman modern, perbedaan budaya, dan kebutuhan atau akan komitmen kolektif. Melalui pendidikan, partisipasi aktif masyarakat, dan peran media yang positif, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan dan memastikan keutuhan dan kedaulatan negara. Materi yang terakhir dengan judul Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Kita memandang bangsa wilayah Indonesia berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai pedoman. Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia mewujudkan tujuan nasional dan mengajarkan kita untuk menerapkan persatuan dan kesatuan di antara para warga negara. Yang kedua, sebagai motivasi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai motivasi untuk menciptakan kebijaksanaan, keputusan, ketindakan, dan perbuatan yang bersifat menjadi pedoman, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan. Yang ketiga, sebagai rambu-rambu. Wawasan Nusantara menjadi rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, dan tindakan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, untuk menjaga keutuhan NKRI. Wawasan Nusantara membantu menjaga keutuhan NKRI dan menghormati Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Wawasan Nusantara menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan sehingga pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang ada, yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Yang keenam, untuk mendorong persatuan dan kesatuan. Wawasan Nusantara menjadi dasar hubungan antara bangsa dengan ruang hidupnya dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh, sehingga negara dapat dengan mudah terombang-ambing dan terpengaruh oleh bangsa lain. Dalam hal ini, wawasan Nusantara sangat perlu diperhatikan dan diketahui oleh semua warga negara, terutama generasi muda, agar menjaga kepentingan nasional dan menciptakan suatu negara yang berkelanjutan. Secara umum, tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang dijiwai kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia dalam segenap bangsa Indonesia dalam segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan ketertiban perdamaian dunia.
Secara historis, konsepsi wawasan Nusantara berawal dari deklarasi Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 yang membuat beberapa pokok. Yang pertama, keluarnya deklarasi Juanda tahun 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan atau archipelago state berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982. Yang kedua, pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan atau secara positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan setempat, tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Pandangan bangsa Indonesia disarikan dari rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan secara sosiologis, konsepsi wawasan Nusantara berasal dari konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk suatu bangsa merdeka. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu ini pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Tantangan wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional. Beberapa tantangan dalam implementasi wawasan Nusantara meliputi, yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi. Menjaga pertumbuhan dan penggunaan teknologi yang seimbang baik dalam hal inovasi maupun pengadilan. Yang kedua, kapitalisme. Mengembangkan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk mengelola diri dan mengembangkan kepentingan bersama. Sebenarnya tantangan terbesar dalam wawasan Nusantara terletak pada aspek kesadaran warga negara, karena menyangkut sikap mental masyarakat Indonesia itu sendiri. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.